saya Rivaldi VT, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Setia Wacana. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan RW yang mana bertujuan untuk menjaga kepentingan jalan nafas. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan dalam melakukan tindakan RW yaitu ada amoeba, kemudian ada nekolar, kemudian ada bengkok, kemudian ada handspoon, kemudian ada selang untuk section, kemudian ada alat oximetri untuk mengecek saturasi oksigen, kemudian ada selang ECT, kemudian di sini ada opa, kemudian ada pinset dan ada spuit 5 cc, kemudian ada plaster, kemudian di sini ada stetoskop, dan selanjutnya ada laringoskop. Oke, setelah saya telah mengenalkan alat-alatnya, sekarang kita akan masuk pada tindakannya. Oke, selamat siang Pak, saya perawat Rivaldi. Saya di sini bertugas untuk melakukan tindakan untuk mematenkan jalan nafas Bapak agar Bapak dapat bernafas dengan baik. Di sini saya akan membutuhkan waktu Bapak kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia ya. Tapi sebelum itu saya akan mencuci tangan dulu ya Pak. Pertama-tama, setelah kita telah mencuci tangan, kita menggunakan handspoon. Oke, selanjutnya kita masuk pada teknik, yaitu kita melakukan penilaian look, listen, dan feel. Kita melakukan look yaitu kita observasi kesadaran pasien, kemudian kita memanggil pasien, Pak, Pak, Pak. Kemudian yang berikutnya kita menanyakan keadaan pasien. Jika pasien tidak merespon, kita segera memanggil bantuan. Kemudian kita lihat pergerakan dinding dada pasien. Kemudian kita masuk di listen, kita mendengar bunyi napas pasien dengan menggunakan stetoskop. Setelah itu kita melakukan pengecekan nadi radialis dan karotis. Setelah itu kita lihat CRT-nya lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita masuk pada kita melihat head, tail, and chin lift, yaitu kita mengangkat kepala pasien dan menarik dagu ke atas. Teknik head, tail, and shift tadi untuk mematenkan untuk membuat jalan nafas pasien menjadi paten. Kemudian yang kedua, kita lihat jika terjadi cedera pada servikal, kita melakukannya menggunakan teknik jaw thrust, di mana teknik ini untuk menghindari cedera yang lebih parah pada tulang servikal pasien. Setelah melakukan tindakan jaw thrust, sekarang kita lihat saluran nafas pasien apakah ada sumbatan atau tidak. Jika ada sumbatan, kita melakukan teknik finger cross, yaitu kita memasukkan tangan ke dalam. Kemudian kita lihat jika ada benda asing, kita angkat dan kita buang ke bengkok. Kemudian
Kita lihat lagi, jika sumbatannya berupa cairan, maka kita akan melakukan section. Nah, di sini sectionnya kita pastikan alat sectionnya menyala dan kita masukkan, kita pasangkan dengan selangnya. Nah, di sini kita menggunakan prinsip steril sehingga kita menggunakannya dengan pinset. Nah, di sini pastikan juga pada tabung section telah terisi dengan aqua bides. Kemudian kita masukkan, kemudian kita tutup dan kita tarik, kita masukkan selama 10 sampai 15 menit. Kemudian kita tutup dan tarik. Kemudian kita taruh di bengkok. Kemudian kita lepas. Setelah itu kita melakukan pemasangan OPA. Contohnya seperti ini. Pertama, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini dan kita putar. Setelah OPA telah terpasang, kita pastikan, setelah OPA terpasang kita masukkan oksigen, pastikan oksigennya telah hidup. Kemudian kita masukkan, posisi tangan kita seperti ini, berbentuk C, dan kita pompa. Kita pompa kurang lebih sampai 30 menit. Kita pompa kurang lebih 30 kali per menit. Setelah itu kita cek saturasi oksigennya. Saturasi oksigennya menggunakan oksimetri. Jika oksigen masih kurang dari 58% dan nadi teraba lemah, maka kita akan melakukan tindakan intubasi. Nah, tindakan di sini kita akan menggunakan alat laryngoskop. Kita lepas oksigennya. Kemudian opanya juga kita lepas. Kemudian kita masukkan laryngoskop, kita tekan seperti ini. Kita taruh di atas lidah dan kita tekan. Kemudian kita masukkan selang ETT mengikuti jalan nafas. Kemudian kita lepas laryngoskopnya. Kemudian kita masukkan udara menggunakan skop 5 cc. Pastikan kita sudah menampung udara dan kita pasangkan. Kemudian kita masukkan.
kita lakukan sekali lagi. Kita masukkan. Kemudian setelah kita memberikan selang melalui memasukkan udara melalui spuit, kemudian kita berikan fiksasi pada selang NGT dalam posisi yang nyaman pada pasien. Kita lingkar. Kemudian kita tempelkan. Kemudian setelah kita telah melakukan fiksasi, kemudian kita pasangkan lagi oksigen. Kemudian kita sambungkan. Kemudian kita pompa selama kurang lebih 30 kali per menit. Kemudian setelah itu lepas sarung tangan. Dan lepaskan juga oksigennya. Kemudian kita pasangkan ventilator. Setelah kita pasangkan ventilator, kita cek lagi saturasi oksigennya dan dengan oximetri, dan yang terakhir kita raba nadi, kita cek lagi nadi pasien. Oke, baik Pak, saya di sini telah selesai melakukan tindakan. Jika Bapak perlu apa-apa, nanti Bapak tinggal memberitahu keluarga untuk menemui saya di ruangan perawat, nanti saya akan ke sini. Oke, selanjutnya ketika kita telah selesai, kita melakukan dokumentasi dan merapikan alat. Halo, perkenalkan, nama saya Rivaldo PT. Saya mahasiswa perawatan Universitas Kristen Setiawacana. Di sini saya akan melakukan tindakan breathing, di mana tindakan ini biasanya dilakukan pada proses kegawat daruratan yang berkaitan dengan gangguan pernafasan dan gagal nafas. Nah, di video sebelumnya kita telah melakukan tindakan airway. Sekarang kita akan melanjutkan pada tindakan breathing. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan yaitu ada stetoskop, ada oximetri untuk mengecek saturasi oksigen, kemudian ada sarung tangan, dan kemudian ada masker breathing atau non breathing, kemudian masker face mask sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita akan masuk pada tindakannya. Sebelum itu kita mendekatkan alat kepada pasien. Nah, karena kondisi pasien sini dalam maksudnya dalam tidak sadarkan diri atau mengalami gangguan nafas, sehingga kita berkomunikasi dengan keluarga pasien untuk meminta persetujuannya. Baik Pak, selamat pagi. Saya perawat Rivaldi. Saya yang bertugas di pagi hari ini untuk melakukan tindakan untuk mengatasi
gangguan pernafasan dan gagal nafas pada pasien. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk saya melakukan tindakan kepada saudara Bapak? Oke, baik ya Pak. Tapi sebelum saya melakukan tindakan, saya terlebih dahulu mencuci tangan. Saya akan melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan nafas dan gagal nafas pada saudara Bapak. Oke, yang pertama-tama di sini kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang kita gunakan itu sarung tangan bersih. Oke, setelah kita menggunakan sarung tangan, pertama-tama selanjutnya kita akan mengecek saturasi oksigennya dengan menggunakan oximetri. Nah, di sini ketika kita periksa dan saturasi oksigennya kurang dari 90, maka kita akan melakukan pemasangan oksigen. Nah, setelah kita melakukan pemasangan oksigen, kita evaluasi dengan melakukan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Yang pertama, kita lihat perkembangan dada pasien, kemudian kita auskultasi. Oke, baik, setelah kita auskultasi, kita perkusi. Setelah kita perkusi, kita melakukan palpasi. Oke, baik, selanjutnya ketika tadi kita telah melakukan palpasi, sekarang kita mengecek akal pasien, akal ketika teraba dingin atau tidak. Selanjutnya kita mengecek CRT-nya atau capillary refill time-nya kurang dari 2 detik atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat jika ada tanda-tanda tension pneumothorax atau open pneumothorax, maka kita akan melakukan needle decompression dan melakukan pemasangan kasa 2 sisi. Selanjutnya kita akan reevaluasi. Oke, setelah kita melakukan reevaluasi, kita akan berpamitan dengan pasien dan keluarga pasien. Oke, baik Pak. Di sini saya telah selesai melakukan tindakan. Apakah Bapak merasa nyaman ketika saya melakukan tindakan? Oke, baik Pak. Berarti ini saya telah selesai melakukan tindakan, Pak. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika Bapak butuh apa-apa, nanti akan ke ruangan perawat saja untuk menghubungi saya. Oke, baik. Setelah kita berpamitan dengan keluarga pasien, selanjutnya kita melakukan dokumentasi dan membereskan alat.
SPDT, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Setiawacana. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan tentang sirkulasi, karena di 2 video sebelumnya saya telah membahas tentang tindakan airway dan breathing. Nah, di sini tindakan sirkulasi ini saya menggunakan alat-alat, yaitu ada infus, kemudian ada stetoskop, kemudian ada oximetri, kemudian ada tensi, bengkok, sama selang infus, kemudian aqua swab, sama plaster. Saya telah memperkenalkan alat-alatnya. Sekarang kita masuk dalam tindakan keperawatannya. Baik, selamat pagi Pak. Saya perawat Rivaldi. Saya di sini yang bertugas untuk menangani Bapak di siang hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian sirkulasi, di mana tujuannya untuk melihat adanya syok dan pendarahan. Oke, sebelum saya melakukan tindakan, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Di sini saya memerlukan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, saya cuci tangan dulu ya, Pak. Setelah kita selesai mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Oke, baik. Di sini untuk pengkajian sirkulasinya ada 2 yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama adanya tanda-tanda pendarahan, kemudian yang kedua tanda-tanda syok. Nah, untuk tanda-tanda pendarahan sendiri dapat kita lihat ada 3, yaitu tekanan darah, respirasi, dan nadi. Tekanan darah sendiri untuk pendarahan ringan biasanya normal, tetapi respirasi dan nadinya cepat. Respirasinya biasanya 20 sampai 30 kali per menit, dan nadinya biasanya lebih dari 100 menit. Kemudian untuk pendarahan sedang sampai berat, biasanya nadi dan respirasinya akan terus meningkat, sedangkan tekanan darahnya akan cenderung menurun. Kemudian untuk tanda-tanda syok bisa dapat kita lihat wajah pasien menjadi pucat. Kemudian kita lihat adanya tanda kebiruan pada jari pasien atau cyanosis, kuku pasien mengalami kebiruan atau cyanosis. Kemudian kita raba akralnya dingin, dan juga kita juga bisa meraba pada kakinya juga. Nah, setelah itu ketika kita telah meraba akralnya, kita akan periksa nadi radialis dan nadi karotis. Biasanya nadi radialisnya biasanya lambat dan tidak teraba, sehingga kita akan memeriksa di nadi karotis. Setelah kita meraba di nadi karotis, biasanya pasien yang mengalami syok akan kita lihat adanya pendarahan, kita lihat di kaki ataupun di tangan. Jika ada, kita tutup, tekan, dan tinggikan. Nah, fungsinya sendiri untuk mempertahankan sirkulasi darah tetap stabil.
Kemudian yang berikutnya, pada pasien yang syok biasanya akan mengalami kekurangan cairan tubuh, sehingga tindakan yang akan kita lakukan yaitu kita melakukan pemasangan infus dengan jalur 2 infus IV 2 light dengan menggunakan 2 jalur dengan jarum yang besar, kemudian diguyur. Nah, setelah itu kita menggunakan cairan kristaloid yang suhunya 37 sampai 40 derajat Celcius. Setelah itu, setelah kita memasang infus kristaloid ini, di sini bertujuan untuk mempertahankan untuk cairan tubuh tetap stabil. Jika kita telah pemasangan infus kristaloid dan tidak dapat tertangani, maka kita akan lakukan pendonoran darah untuk pasien. Oke, baik Pak, di sini saya telah selesai melakukan pengkajian. Apa yang Bapak rasakan setelah saya melakukan pengkajian? Baik ya Pak. Oke, Bapak, berarti di sini saya telah selesai melakukan tindakan. Di sini saya akan kembali ke ruangan perawat. Nanti jika ada apa-apa, Bapak bisa memberitahu keluarga untuk memberitahu saya di ruangan perawat untuk saya datang mengecek kondisi Bapak lagi. Oke, apakah ada yang Bapak tanyakan? Tidak ada ya. Oke, berarti saya permisi dulu. Ini saya rapikan dulu ya Pak. Oke, baik, setelah kita telah merapikan pasien, kita lepaskan sarung tangan, kita rapikan alat, dan kita melakukan dokumentasi.